Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirta Nur Hasana, NPM 1902 09 0146, mata kuliah Pengembangan Pendidikan IPS di kelas 2, dosen pengampu Karina Wanda, SPD MPD. Sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran IPS. Selanjutnya ada rambu-rambu penentuan model penyingkapan atau penemuan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pernyataan kali 3, yang kedua mengarah ke pencarian atau penemuan. Kedua, pernyataan kali 3 lebih menitikberatkan pada pemahaman pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan dimungkinkan sampai metakognitif. Ketiga, pernyataan kali 4 pada taksonomi, mengolah, dan mengarah. Keempat, rambu-rambu penemuan model hasil karya, problem based learning, dan project based learning. Yang pertama ada model pembelajaran project based learning atau PJBL. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta dilakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya ada kelebihan metode pembelajaran project based learning atau PBL. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memotivasi peserta didik dengan menentukannya di dalam pembelajaran, membiarkan sesuai minatnya menjawab pertanyaan dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar. Yang kedua ada menyediakan kesempatan pembelajaran berbagi disiplin ilmu. Ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, memperhatikan di dunia nyata, dan mengembangkan keterampilan nyata. Selanjutnya ada kekurangan metode pembelajaran project based learning atau PBL. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di dalam kelas. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek sebagai terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja. Kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atau masalah. Langkah-langkah pembelajaran project based learning meliputi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Kedua, membuat desain proyek. Ketiga, menyusun penjadwalan. Keempat, memonitor kemajuan proyek. Kelima, penilaian hasil. Keenam, evaluasi pengalaman. Yang B, model pembelajaran IPS. Menurut Arens mengemukakan bahwa model pembelajaran itu adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, model pembelajaran ialah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Unsur-unsur model pembelajaran IPS terbagi menjadi 5. Yang pertama, model pencapaian konsep. Kedua, model berpikir induktif atau inductive thinking. Ketiga, model investigasi kelompok atau group investigation. Keempat, model memorisasi atau memorization. 5, model bermain peran atau role playing. Kriteria model pembelajaran IPS terbagi menjadi 2. Yang pertama ada model yang akan diterapkan sedapat mungkin menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar seperti kenampakan alam. Kedua, model yang akan diterapkan sedapat mungkin menjadikan peristiwa sosial yang baru menjadi fokus pembelajaran yang dikaitkan dengan materi IPS yang akan diajarkan.